Oke, selamat datang. Mari kita mulai sesi kita hari ini. Anggap aja ini obrolan santai antara saya dan Anda, kita lagi bedah satu studi kasus investasi. Nah, yang akan kita lihat bareng-bareng kali ini adalah PT Topindo Solusi Komunika dengan kode sahamnya TOSK. Yuk, kita gali lebih dalam. Langsung ke pertanyaan utamanya ya. Saham ini sebetulnya apa sih? Apakah ini sebuah peluang emas yang mungkin belum banyak orang lihat? Atau justru ini adalah jebakan buat investor yang nggak hati-hati? Nah, ini dia misteri yang akan coba kita pecahkan sama-sama. Oke, kita selalu mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin valuasi, ngomongin harga, kita harus kenalan dulu. Siapa sih sebetulnya PT Topindo Solusi Komunika ini? Apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Jadi, gampangnya gini. TOSK itu perusahaan teknologi. Fokus utama mereka adalah menyediakan platform digital untuk para pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Artinya, mereka bermain di sektor yang lagi panas-panasnya nih, yaitu aplikasi dan layanan online. Kalau kita lihat umurnya, perusahaan ini masih tergolong baru ya, berdiri tahun 2018, dan belum lama ini, Februari 2024, mereka resmi IPO, masuk ke bursa saham. Dan sekarang, kita ada di titik ini, menganalisis kondisinya. Perjalanannya dari berdiri sampai jadi perusahaan publik lumayan ngebut juga ya. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita masuk ke ruang mesinnya, kita bedah angka-angkanya. Kira-kira rapor keuangannya sehat atau justru sebaliknya? Mari kita lihat bareng-bareng. Oke, kita langsung lihat data tahunan 2025. Di sini nih, ceritanya mulai jadi menarik. Di satu sisi, Anda bisa lihat pendapatan dan laba bersihnya turun. Tapi, coba lihat ke bawah. Utangnya malah anjlok drastis, dan modalnya justru nambah. Aneh kan? Kok bisa gitu? Yuk, kita cari tahu. Jadi intinya begini, data keuangannya itu ngasih kita dua cerita yang sangat berbeda, kayak dua sisi koin. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal yang positif banget, bagus banget, tapi di sisi lain ada juga sinyal negatif yang nggak bisa kita tutup mata. Nah, tugas kita adalah membedah keduanya. Coba perhatikan angka ini. Utang berkurang hampir 47%. Ini kabar baik yang luar biasa. Artinya apa? Artinya manajemen lagi serius beberes, menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Ini jelas nilai plus yang sangat besar buat investor yang cari aman. Sayangnya, kabar baik soal utang tadi langsung dibayangi sama kabar buruk yang satu ini. Pendapatannya turun lebih dari 23%. Ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Loh, ada apa dengan penjualan? Kenapa bisnis utamanya malah menyusut? Nah, ini lampu kuning pertama yang harus kita perhatikan baik-baik. Oke, dengan kondisi keuangan yang campur aduk begitu, sekarang kita coba lihat dari sisi harga sahamnya. Apakah harga yang ada di pasar sekarang ini masuk akal atau kemahalan? Yuk kita hitung-hitungan sedikit. Alat ukur pertama yang biasa kita pakai itu PER atau Price to Earnings Ratio. Sederhananya, PER itu ngasih tahu kita berapa kali lipat harga sahamnya dibandingin sama laba yang dihasilkan. Semakin tinggi, ya semakin mahal kelihatannya. Dan PER untuk TOS ada di angka 48,46 kali. Jujur aja ya, angka ini tinggi. Ini adalah sinyal awal yang seolah-olah bilang, hati-hati, harga saham ini mungkin udah kemahalan. Oke, kita lihat dari sudut pandang lain. Pakai alat ukur kedua, yaitu PBV atau Price to Book Value Ratio. Nah, kalau yang ini, kita bandingin harga sahamnya sama nilai modal atau aset bersih perusahaannya. Nah, di sini ceritanya jadi beda lagi. PBV-nya ada di 1,71 kali. Angka segini, apalagi buat perusahaan teknologi, justru kelihatan wajar banget. Nggak terlihat mahal sama sekali. Jadi bingung kan? Dan kutipan ini sepertinya merangkum kebingungan kita dengan sangat pas. Dilihat dari PER, kelihatannya mahal. Tapi kalau dilihat dari PBV, kok kelihatannya wajar-wajar aja. Nah, ini dia teka-teki valuasinya. Oke, fundamentalnya campur aduk, valuasinya bikin pusing. Sekarang gimana kalau kita tanya langsung ke pasar? Apa kata grafik teknikal soal sentimen investor saat ini? Nah, kalau dari sisi teknikal, jawabannya ternyata sangat jelas dan tegas. Analisis pasar saat ini menunjukkan sinyal jual yang kuat untuk saham TOSK. Nggak ada abu-abu di sini. Dan kalau Anda lihat tabel ini, pesannya makin jelas lagi. Nggak perlu jadi ahli teknikal untuk baca ini. Dari atas sampai bawah, jual, jual berlebih, jual, dan kesimpulannya di paling bawah itu diringkas dengan sangat jelas. Sangat jual. Jadi, kalau kita mau rangkum soal teknikal, pesannya cuma satu. Momentum pasar saat ini lagi negatif banget untuk saham ini. Sentimen bearish atau tren turun sedang sangat mendominasi. Titik. Oke, kita udah lihat semuanya.
fundamentalnya campur aduk, valuasinya membingungkan, teknikalnya jelek. Nah, terus sebagai investor yang cerdas dan hati-hati, kita harus gimana menyikapi saham seperti TOSK ini? Tugas saya di sini bukan untuk bilang ke Anda beli atau jual, tapi untuk ngasih tahu apa pekerjaan rumah Anda. Catat baik-baik ya. Pertama, Anda harus pantau laporan keuangan berikutnya, lihat margin laba bersihnya naik atau enggak. Kedua, cari bukti nyata, bukan cuma janji, kalau strategi produk baru mereka itu berhasil. Dan yang ketiga, yang paling penting untuk saat ini, sabar. Tunggu sampai sinyal-sinyal jual di grafik itu mulai reda atau bahkan berbalik arah. Pada akhirnya, semua ini kembali ke Anda. Dengan semua data yang ada, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang sahamnya, tapi tentang Anda sebagai investor. Apakah Anda punya kesabaran untuk menunggu sampai manajemen bisa membuktikan bahwa mereka bisa membalikkan keadaan? Nah, keputusan ada di tangan Anda.